Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ella Fitriani. Kita masuk ke pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 untuk yang stoikiometri bagian ketiga. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sebelumnya kan kita udah bagaimana menyetarakan reaksi seperti itu ya sebelumnya. Nah, kita akan masuk pada sekarang konsep pereaksi pembatas gitu ya, atau biasa disebut dengan limiting reactant gitu ya. Jadi konsep pereaksi pembatas itu seperti kita kalau di sini kamu seperti punya part time job di sandwich shop gitu yang jualan misalnya kayak hamburger dan segala macam ya. Misal untuk buat sandwich itu kita butuh ada 2 slice roti misalnya kan, ada 2 roti, terus butuh 3 slice daging, terus 1 slice cheese, jadilah sandwich gitu kan. Nah ternyata kamu punya bahannya adalah 8 slice roti, 9 slice daging, dan 5 slice keju gitu. Nah berapa sandwich yang bisa kita buat gitu. Nah kira-kira bisa berapa nih gitu. Kita lihat di sini. Nah ini kan sebenarnya bisa 4 ya kan kalau berdasarkan ini, tapi ketika lihat dagingnya oh ternyata cuma 3. Terus di sini bisa 5 gitu. Nah, yang mana berapa yang bisa kita buat? Artinya kita cuma bisa 3 gitu. Kenapa 3? Karena ini yang membatasi jumlah dagingnya, yang membatasi semuanya ini gitu. Karena kalau misalnya udah yang keempat gitu ya, udah nggak ada lagi dagingnya ya kan, nah, artinya nggak terpenuhi untuk satu. Misalnya yang lain boleh kurang ya tapi untuk satunya itu dia misalnya minimumnya harus seperti itu gitu kan. Misalnya kita kan jualan gitu ya, bukan untuk dimakan pribadi kayak gitu, jadi harus lengkap seperti itu. Nah berapa sandwich yang bisa kita bikin tadi? 3 gitu ya. Kenapa gitu ya, berarti sisanya yang lain apa, masih ada sisa berapa, masih ada sisa 2 slice keju gitu ya. Terus ada sisa berapa lagi nih, ada sisa 2 slice ini lagi ya, 2 slice rotinya seperti itu. Nah kalau kita lihat sini, siapa yang merupakan reaksi pembatasnya? Reaksi pembatasnya berarti adalah bukan reaksi pembatas ya, maksudnya di sini yang menentukan banyaknya sandwich siapa? Banyaknya sandwich itu adalah dagingnya gitu. Jadi dia kalau dalam reaksi ini disebut dengan reaksi pembatasnya kayak gitu. Kenapa? Karena dia yang menentukan banyaknya jumlah produknya. Sini kita produknya adalah sandwich seperti itu gitu ya. Nah kita lanjutkan. Nah kalau tadi ambil konsep sandwich tadi, di sini kita lihat ini ada gas nitrogen gitu ya, direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan gas amoniak ya, ini ya gitu. Terus secara mikroskopis dia seperti ini nih, yang kecil ini H2, yang kecil ini N2 gitu. Nah ini kan ketika awal ya dimasukkan seperti ini gitu ya. Nah sehingga kalau kita lihat ini ada apa nih, ini N2, ini H2 seperti itu ya. Nah setelah dia bereaksi gitu kan, kalau kita lihat di sini oh ternyata udah terbentuk nih, ada awal-awal kan ini ya, awal-awal N2 H2 gitu kan. Nah terus secara kalau udah disetarakan dia hasilnya reaksinya seperti ini gitu ya. Terus ini dapat berapa kan setiap nih satu mol ini ya N2 gitu ya. Terus 3 mol H2 menghasilkan 2 anggaplah misalnya 2 mol ya kayak gitu NH3 kayak gitu. Nah jadi kalau kita lihat gini, nah ini hasilnya seperti ini jadinya nih, ini 2 NH3, ini 2 NH3, 2 NH3. Ini dia kan bergabung dulu stepnya, jadi 2 H2O nya ada 3 sama N2 nya ada 2 sehingga menghasilkan nanti seperti ini. Nah ada 2-nya kayak gini ya. Nah ini sebelum bereaksi, setelah bereaksi seperti ini secara mikroskopis seperti ini kayak gitu. Nah kalau kita lihat di sini ada sisa tidak ada sisa ya, jadi semuanya habis bereaksinya kayak gitu. Nah beda lagi kalau misalnya ini ya, untuk yang satu lagi ya N2 dan H2 nya gitu, ini ada berapa nih kalau kita lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, ini 5 ya. Misalnya ini ada banyak ya tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 harusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bener ya gitu. Oke, nah ini kalau kita lihat secara reaksi, kalau kita lihat nih kan 3H2, ini kan 2 ini N2 nya ya, ini 3H2 gitu ya. Ternyata ada sisa nih, ada sisa 2 nih, sisa 2
siapa yang sisa? Ini kan N2 ya, sisa N2 ini seperti ini. Sisa N2. Nah, kalau seperti ini gimana? Ada sisa kan? Berarti ini kan NH3, ini 2 NH3. Nah, ini ada N2-nya masih nyisa seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya di sini untuk untuk menentukan seberapa banyak produk yang bisa dibentuk atau dihasilkan dari suatu campuran yang atau reaktan gitu ya, kita harus melihat pada reaksi mana yang yang menjadi pembatasnya seperti itu. Jadi reaksi yang habis duluan gitu ya, dan karena dia ya habis duluan gitu ya, yang menjadi pembatas produk yang akan dibentuk gitu. Nah, itu yang disebut dengan reaksi pembatas seperti itu. Nah, coba kita langsung masukkan, kita gabungkan dengan teori dengan tadi yang stoichiometri yang sudah kita pelajari ya. Misalnya contohnya ya, ini ada nitrogen gas. Kalau disebut dengan nitrogen gas, kita langsung berpikir dia apa? Kalau nitrogen gas langsung N2 kayak gitu. Sama kayak dengan oksigen gas, berarti itu dia pasti dengan O2 seperti itu ya. Jadi langsung kalau dibilang gas, kalau misalnya atom oksigen gitu, berarti dia O aja seperti itu ya. Oke, lanjut gitu ya. Nah, itu bisa dibuat dengan mengalirkan gas amonia gitu ya ke dalam padatan CuO2 ya, seperti itu. Nah, terus CuO ya berarti ya. Terus pada temperatur yang tinggi, terus produk yang dihasilkan ada ini dan ini gitu ya. Terus sampelnya itu mengandung 18, NH3 yang direaksikan dengan 90,4 CuO katanya gitu. Yang which is if sample contain reactant which is how many kayak gitu ya. Jadi ditanyakan limiting. Oke, nah yang ditanyakan siapakah limiting reaktannya dan juga berapa banyak gram gitu ya, massa berarti N2 yang akan terbentuk. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Kita tulis dulu yang diketahui sama ya, seperti biasa gitu ya. Jadi yang pertama kita mencari siapa limiting reaktannya atau reaksi pembatasnya. Yang kedua, massa N2 yang diproduksi. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat reaksinya. Jadi tadi kan ada NH3 untuk gas gitu ya, ditulis dulu reaksi semuanya, lihat dulu ini udah setara atau belum kayak gitu ya. Itu terus apalagi yang diketahui, oh ternyata ini 18,1 gram NH3 ini jangan lupa dituliskan sama koma-komanya gitu ya, ini angka signifikannya gitu ya. Terus apalagi informasi yang kita butuhkan, pertama kita setarakan tadi saya bilang, terus mol NH3 gitu kan, ini udah ada gramnya, berarti kan kita bisa cari molnya kan, seperti itu. Nah, kita cari aja nih, kita setarakan dulu ya. Udah setara, hasilnya seperti ini gitu. Terus untuk mencari mol, kita kan dari yang kita ketahui, ini massa molarnya harus dilihat. Di mana lihat massa molarnya? Lihat pada tabel periodik ya. Misalnya N itu berapa, H itu berapa, terus H-nya dikali 3 ya, terus berapa atau ininya gitu ya. Terus dari yang diketahui kan NH3-nya kan ini tadi 18,1 gram NH3 gitu ya, kita masukkan aja 18,3 NH seperti yang sebelumnya ya. Ini kan gram bentuknya, kita kan mau dapat mol di sini, berarti yang gram ini harus di bawah lagi kan. Nah, kita dapat dari massa molarnya kayak gitu, kita masukkan 17, dalam 1 mol NH3 terdapat 17,03 gram NH3 kan. Jadi dapatlah ini mol NH3. Sama CuO tadi juga sama seperti itu dicarinya sehingga dapat molnya. Yang kita ingin cari kan tadi adalah massa dari N2 kan, massa dari N2. Nah, ini kalau kita lihat di sini, oh ternyata kita udah dapat mol NH3, dapat mol CuO gitu ya. Berarti kan ini ya, ini mol ini kita dapat, mol ini kita dapat. Nah, yang kita cari adalah massa dari N2 yang ini. Sebenarnya kita bisa cari aja dari perbandingan perbandingan mol seperti itu ya. Nah, kita harus lihat dulu pertama molnya itu kan 3:2 nih, CuO sama NH3. Misalnya ini kan CuO sama NH3, ini kan ada 3, ini 2 ya, kayak gitu. Lihat angka di depannya gitu ya, koefisiennya.
Terus berapa banyak mol CuO yang dibutuhkan untuk bereaksi 1,06 mol NH3. Ini dapat dari mana nih 1,06 mol NH3? Nah, itu didapatkan dari segi gini. Nih, apa namanya, kita cari di sini. Dapat dari, ini kan molnya berdasarkan perhitungan ya, dapat 1,06 ini didapat dari perhitungan gitu. Kita mau cari tahu ini yang ini ya, ini yang tersedia ya, ini yang tersedia gitu ya, ini yang tersedia kayak gitu. Jadi artinya, nah kalau secara teori berapa sih yang seharusnya dibutuhkan berdasarkan itu tadi. Nah, kita cari gitu ya, 1,06 mol NH3 kita bandingin tadi CuO nya. CuO kan kita mau yang carinya CuO nya, jadi kita bandingkan nih, karena ini mol, ini harus mol NH3 juga gitu ya, sehingga kita dapatkan gitu berapa mol CuO yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan NH3 gitu. Ternyata yang yang dibutuhkan tuh 1,59 mol CuO gitu ya. 1,59 CuO dibutuhkan untuk bereaksi segini. Nah, karena gitu ya, karena mol CuO yang ada itu adalah 1,14 nih ya, berdasarkan kita hitung tadi kayak gitu ya, 1,14 gitu ya. Maka kayak gitu CuO itu dia terbatas gitu, artinya dia nggak nyampe lah kayak gitu. Nah, artinya CuO-nya itu merupakan reaksi pembatas seperti itu. Jadi kita pakai yang mol CuO-nya ya 3 banding 2 nih kalau kita bandingkan ya, 1,5 kayak gitu. Nah, ini kan berdasarkan ini ya, yang berdasarkan dari perbandingan di reaksi ya, berdasarkan perhitungan ya. Nah, tapi ternyata yang ada, yang benar-benar real ada gitu ya, actually present yang ada, nah itu ternyata 1,08 gitu. Nah, karena rasionya itu sangat-sangat maksudnya lebih kecil daripada berdasarkan yang dibutuhkan, sehingga CuO ini adalah reaksi pembatas kayak gitu. Ini kan berdasar perhitungan ya tadi yang berdasarkan koefisien. Nah, ini berdasarkan yang tadi yang gramnya ada seperti itu. Nah, ini maka CuO adalah reaksi pembatas. Nah, ini kan baru dapat reaksi pembatasnya siapa ya, kan kita sampai nyari massa N2. Nah, kalau udah dapat reaksi pembatasnya lebih enak lagi, kita bisa menentukan tadi dengan perbandingan mol. Karena reaksi pembatasnya adalah CuO, maka kita bisa lihat nih, ini dari mol NH3 misalnya ya, ini dari mol NH3 kita pakainya gitu ya. Misalnya ini ya, dibuat keduanya untuk membandingkan ya. Ini misalnya kita pakai mol NH3. Nah, hasil dapat mol N2-nya adalah segini. Ya, ini sama tadi ya, mol dengan mol, ini dibandingkan mol N2 dengan NH3 kayak gitu. Perbandingan mol aja biasa kayak gitu. Nah, ini ternyata segini ya. Ini hasilnya untuk kalau pakai CuO segini, kalau pakai NH3 segini. Nah, seperti yang kita ketahui, katanya CuO tadi kan adalah reaksi pembatas gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan ini lagi juga, ternyata dia benar-benar benar gitu, reaksi pembatas. Kenapa? Karena dia menghasilkan lebih jumlah N2 yang lebih sedikit kayak gitu, lebih sedikit gitu dengan jumlah molnya dia kayak gitu. Nah, itu untuk membuktikan tadi. Nah, setelah itu karena CuO adalah reaksi pembatas, kita pakai perbandingan mol CuO yang didapat dari perhitungan yang tadi, yang ada ya, yang awal kayak gitu. Jadi 1,14 mol CuO gitu ya, dikali dalam ini kan yang dari perhitungan ya tadi, terus perbandingan mol antara N2 yang kita cari dengan mol CuO yang terdapat pada persamaan reaksi ya, sehingga didapatkanlah molnya itu adalah 0,380 mol N2 kayak gitu. Nah, berapakah massa yang dibutuhkan? Massanya tinggal molnya tinggal 0,3 ini, terus dalam 1 mol N2 terdapat berapa massa molarnya? Ini ya 28,02 gram. Dapatlah 10,6 gram N2. Jadi udah terjawab semuanya ya gitu. Jadi caranya seperti ini, nanti bisa latihan lagi di rumah, ditulis ya, harus ditulis nih supaya bisa terbayang ya bagaimana mengerjakannya seperti itu. Nah, selanjutnya nih latihan lagi nih, ini emang harus banyak latihan ya. Misalnya di sini adalah amonia dibentuk gitu ya,
dari reaksi nitrogen dan hidrogen gitu. Misalnya ini udah dikasih reaksinya nih ya, baik nih kalau dikasih reaksi. Nah pertanyaannya adalah berapa massa maksimum dari amonia yang dapat dibentuk dari campuran 1,00 kali 10 pangkat 3 nih ya, gram N2 dan 5,00 kali 10 pangkat 2 gram H2. Nah yang ditanya apa nih ya, massa ya, massa amonia ya. Amonia tuh yang mana? Amonia tuh ini ya, NH3 kayak gitu, amonia. Jadi dicari dulu apa yang pertama kali harus dicari. Kan yang udah ada gramnya, sama kayak tadi, reaksi pembatasnya N2 atau H3 dicari dulu itu reaksi pembatasnya. Nanti berdasarkan dari reaksi pembatas nanti baru dibandingkan dicari molnya. Setelah itu dicari molnya, dibandingkan perbandingan mol, sehingga baru dicari masanya. Sama kayak tadi kayak gitu. Terus nah katanya masa yang mana gitu ya, yang yang akan yang tidak bereaksi seperti itu, yang akan mungkin bisa dibilang seperti kayak sisa kayak gitu ya, gitu. Nanti bisa dicari berdasarkan masa yang ada seperti itu. Nah selanjutnya ini ada saya sediakan jawabannya ya. Kalau kita lihat di sini dikasih gitu ya. Nah dia kasih tahu nih, ini unbalanced equation. Jadi kadang dikasih tahu juga kalau ini belum setara, ini udah setara seperti itu. Nah ini reaksinya agak panjang. Nah berapa massa dari kalsium sulfat? Yang mana kalsium sulfat? Ini ya, kalsium sulfat yang mana? Kalsium sulfat yang ini ya, kalsium sulfat dan fosforik acid kayak gitu ya, yang dapat dibentuk dari reaksi ini berarti yang diminta massa ini dan massa ini ya yang dicari kayak gitu. Nah ternyata 1,0 kilogram nih, ini jangan salah ya, ini satuannya kilogram, jadi nanti harus diperhatikan dalam perhitungan nih kilogram. Terus concentrated sulfuric acid, ternyata H2SO4 nya 98% by mass, maksudnya 90% mass berapa, berarti 98 misalnya gram gitu ya per 100 seperti itu. Nah kita lihat dulu ini disetarakan gitu ya. Terus di mengasumsikan ya, kalau ini dia mengasumsikan satu-satu. Misalnya kalau yang CA3 ini adalah reaksi pembatas, kalau yang ini caranya langsung, kalau tadi kan satu-satu, ini caranya langsung kayak gitu. Nah ini mereaksikan yang H2-nya adalah H2SO4-nya adalah reaksi pembatas. Nah, ini kan kita mau cari gram CaSO4-nya ya, keduanya adalah CaSO4 yang ini ya, kalsium sulfatnya tadi. Ini mencari. Jadi kalau kalsium gram, kita kan mencari gram kalsium sulfat, berarti ini paling atas berarti ya, gram kalsium sulfat. Berarti kan ada mol gitu. Kita mulai dari yang diketahui ya, Ca3PO gitu ya. Nah, ini kan harus dicoret gitu ya. Nah, ini nanti kita harus cari, berarti dalam 1 mol Ca3CO4 terdapat berapa gitu ya massa molarnya. Ini kan dapat dalam 1 mol Ca3CO4 ini kan bisa dicoret lagi ya, berapa mol. Ini lihat dari reaksi tadi, reaksi ini ya kayak gitu. Ternyata ini mol CaSO4, ini mol CaSO4, coret kayak gitu. Nah ini bisa coret sehingga nanti dapatnya adalah gram CaSO4 berapa gitu ya. Nah ini katanya ini gram, ini kan tadi kilogram ya, 1 kilogram kan sama dengan 1000 gram ya. Ini konsentrasi H2SO4 katanya. Nah tadi kan dia 98% itu massa per massa, tadi sama aja 98 gram anggap aja gitu ya, anggap per 100 kayak gitu, jadi bisa kayak gitu. Jadi ini kan gram gitu ya, gram H2SO4 ini sama gram konsentrasi H2SO4 kayak gitu ya. Terus gram ini kan gram persentasenya tadi ya, ini gram dari massa molarnya H2SO4. Ini bisa dicoret, lanjutnya ini kan dalam 1 mol H2SO4 terdapat 98 gitu ya. Terus kita perbandingan di sini, perbandingan H2SO4 dengan CaSO4-nya kayak gitu. Karena kita mau coret ini ya supaya bisa dapat ini. Jadi 3 mol ini mol H2SO4, mol H2SO4. Ini perbandingan molnya ya. Terus ini mol CaSO4 sama mol CaSO4, sehingga dapatlah nanti gram CaSO4. Nah, kita lihat di sini. Ini kan 1400 gram. Di sini 1300 gram. Nah, ini beda. Yang mana yang lebih sedikit gitu ya? 1300 kayak gitu. Ternyata kalau kita lihat memang karena CA3-nya adalah lebih sedikit gitu ya, maka
kalsium fosfat itu adalah reaksi pembatas kayak gitu. Tuh, jadi dan apa namanya, ini ya, tadi, sehingga apa namanya, Ca3PO4 dua kali kalsium fosfatnya adalah reaksi pembatas, sehingga yang akan dihasilkan adalah 1300 kalsium sulfat seperti itu. Ini ya, ini gitu. Nah, kalau kita lihat kayak gitu, tinggal bandingkan gitu ya, tinggal menggunakan tadi sama, karena kalsium fosfat adalah reaksi pembatasnya, gunakan juga ini berarti reaksi untuk menentukan H3PO4-nya sama kayak tadi caranya gitu, sehingga dihasilkan apa namanya, masanya adalah 630 gram apa namanya, asam fosfat kayak gitu yang terbentuk. Oke, selanjutnya ini untuk apa namanya, latihan juga. Nah, kalau ini kan sebenarnya mudah ya, apa namanya nih, ini kan secara mikroskopis ini digambarkan ya, kalau kita lihat gitu ya. Ini ada reaksi di antara NO gitu ya, gas NO sama gas oksigen gitu ya, NO dan O2 gitu. Nah, ini representasinya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat itu dikasih tahu ya, ini O2, ini NO, ini NO2 ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini, oh ini ada berapa nih? Ini ada berapa apa O2, ini ada berapa NO gitu. Nanti sama kayak tadi sebelumnya yang kayak NH3 yang di awal gitu. Coba kamu buat kayak gitu ya, bagaimana reaksinya, sehingga dan juga siapa reaksi pembatasnya kayak gitu. Jadi ini berdasarkan mikroskopis kita buat bentuk jadi simbolisnya. Seperti ini, mudah nggak? Susah, ini belum ada masuk angka-angka juga. Oke, silakan dilatih di rumah, apa namanya, dari stoikiometri 1, stoikiometri 2 dan stoikiometri 3 gitu ya. Silahkan dipelajari, nanti apa namanya, kita akan apa namanya, kalau diperlukan ada latihan soal gitu ya. Kalau tidak, kita akan langsung UTS saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.